Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kalau kita lihat buka google.com, kita akan melihat ada banyak aplikasi yang berhubungan dengan mulai dari navigasi, maps, kemudian productivity, kemudian hiburan, YouTube Play, Google Play, kemudian komunikasi, email, Google Meet, kemudian chat, kemudian banyak hal lain, foto, kemudian kita bisa lihat juga ada Google Docs, Classroom, kemudian Keep. Nah, kali ini saya coba sharing manfaat Google Keep. Nah, Google Keep ini sebenarnya kalau di harian kita secara realita kita seperti memanfaatkan sticky note. Nah, sticky note manfaatnya untuk membuat catatan kecil, kemudian reminder, atau juga bisa sebagai to-do list. Itu mungkin kita bisa memanfaatkan Google Keep ini. Jadi untuk menghemat misalnya pemakaian kertas, kemudian mengurangi pemakaian sticky note dalam bentuk kertas, nah ini bisa kita manfaatkan dan sangat bermanfaat buat aktivitas harian kita, baik untuk kerja maupun untuk yang lain. Nah, sticky note ini, Google Keep ini nanti manfaatnya karena bisa syncing antar device, karena ini berbasis web. Nah, berbasis web, tapi juga bisa memiliki aplikasi yang bisa kita install di handphone, juga bisa di tab. Sehingga Keep yang kita buat di sini, catatan atau reminder yang kita buat di sini itu bisa dilihat nanti di handphone kita. Nah, sepanjang kita menggunakan akun Google yang sama. Nanti Keep-nya akan Oke, kita coba fasilitas Keep apa saja yang ada di sini. Nah, kita bisa lihat kita ada notes, catatan, kemudian ada reminders, kita juga bisa buat reminder di sini, kemudian nanti ada beberapa fasilitas lain yang bisa kita manfaatkan. Oke, pertama kita bikin notes misalnya. Nah, notes misalnya kita membawa buat beberapa catatan. Oke. Catatan ABC misalnya. Nah, kita bisa membuat ya mulai dari bikin BC, kemudian B, apakah ini nanti daftar pesanan atau daftar belanja mungkin buat ibu misalnya, atau mungkin daftar pekerjaan yang akan kita lakukan besok dan lain-lain, ya bisa macam to-do list. Nah, bisa juga itu mungkin catatan riset ya. Jadi catatan riset, apakah kita mau mencatat hasil diskusi di sini, apakah kita nanti kadang-kadang gini, ketika kita di jalan, kita muncul sebuah ide riset, atau muncul sebuah ya pemikiran tentang progres riset kita, nah kita bisa buat catatan di sini. Nanti catatan ini bisa kita buat melalui tip yang ada di HP, atau kita sambil jalan, nanti kita bisa lihat di dalam laptop kita apa catatan yang tadi pernah kita terpikirkan ya. Nah, ini bisa kita buatkan. Nah, kita bisa modif mulai dari warna, nah mau latar belakangnya seperti ini, kuning dan lain. Nah, atau berbagai macam motif bisa kita buat menggunakan di sini. Kita bisa modifikasi. Oke, kita buat. Nah, ini akan muncul catatan. Nah, kita buat lagi misalnya tambahan tulis misalnya. Tulis Selasa. Oke, kita buat olah data, kemudian ketemu supervisor, kemudian olahraga. Ini mungkin kita nggak buat
tanggal lah, apa, jam misalnya. Jadi boleh kita mungkin bisa bikin jamnya jam berapa, mulai jam berapa. Ini mungkin kita mulai jam 8. Oke, jam 8 misalnya. Nah, kemudian kita 11, kemudian kita oke, jam 16, oke, 4 PM. Oke, ini bisa kita lihat. Nah, kalau ini suatu catatan penting, akan kita lihat dan nanti mungkin kita perlu kita supaya nanti, karena gini, kalau kita udah sangat banyak tulis kita, itu nanti akan dia akan bergeser terus. Nah, untuk kita bisa pin, kita bisa buat reminder, kita bisa pin. Jadi kita pin note ini, dia akan tetap berada di bagian atas. Jadi dia akan berada di bagian pin ini. Nah, ini yang lain. Nah, catatan-catatan penting kita itu nanti akan berada di pin. Nah, kita mungkin melihat ya mungkin not DEF misalnya, kita punya catatan ya, misalnya sambil membaca kita melihat informasi, kita bisa buat catatan misalnya, oke, dari misalnya, oke, kemudian leverage, kemudian komponen laba, ya misalnya itu nanti yang kita bisa lihat, misalnya ada ya mulai dari laba personal, kasih, ini kita bisa tadi kita bisa juga nambahkan image, gambar, kita juga bisa nambahkan yang lain. Nah, ini kita aktif ya. Kita bisa nambahkan background tadi, kita perbaiki, dan yang lainnya adalah kita juga bisa add label. Nah, add label ini mungkin bagian akademik. Akademik kita bicara tentang ini akademik, nanti ada harian akademik, kemudian kita bisa buat kita close. Nah, muncul di sini. Dia akan muncul di mana? Nah, kalau kita mau jadikan ini di pin, kita tinggal pin aja. Oke, dia akan muncul di paling atas. Kalau kita mau hapus, ya sudah selesai, tidak relevan lagi, kita tinggal delete mas. Nah, di mana akademik tadi? Nah, ini muncul di sini, dia akan muncul di sini. Nah, kita bisa buat lagi yang harian gitu. Jadi daftar barang atau daftar belanja ya. Mungkin jadi ya sih mungkin kita beli tas A4 misalnya, kemudian pena, kemudian uh, ini ya lain. Nah, kita mungkin buat ini adalah kita add. Nah, kita mungkin harian. Kemudian kita lihat di sini. Nah, dia berada di. Nah, kita mau lihat akademik apa saja, ada not, kemudian harian apa saja. Kalau keseluruhan muncul di sini. Nah, kita banyak yang lain ya yang bisa dimanfaatkan di sini. Jadi, misalnya ada make a copy, kemudian ada drawing. Nah, kita bisa buat gambar ya.
bisa lihat mapnya mungkin isi tentang pendapat kita terserah ya, ini salah satu contoh saja. Nah, kita bisa melihat, kita bisa drawing kita tadi apa yang kita dapatkan. Kemudian banyak hal lagi ya yang sangat bisa kita manfaatkan untuk produktivitas kita gitu, sebagai pengingat, sebagai reminder. Nah, kemudian di sini ada reminder. Nah, reminder kita mau ke title kita, misalnya makan siang. Mana? Misalnya kita lihat di rumah makan Lamun Mbak. Makan siang bersama misalnya. Ya, nah, kita bisa buatkan ini kapan. Nah, ini kita bisa lihat tomorrow misalnya jam berapa. Nah, jam 8 kita mau ganti jamnya juga bisa secara manual. Nah, ganti jam 13. Oh, karena IM/PM ya. 01 kita ganti dengan PM. Oke. Tadi oke makan. Belum kita save ya. Tadi jam 1 PM. Oke. Kita bisa repeat apakah itu daily dan lain monthly atau gimana. Nah, kita bisa oke, ini 1 PM kita udah ganti. Nah, kita nanti jam 1 besok itu akan diingatkan. Ada reminder yang kita lihat. Jadi ini beberapa hal yang kita bisa gunakan di dalam. Nah, ini yang baru dengan saya gunakan Google yang baru ya. Yang bisa dilihat kalau yang punya saya pribadi itu sudah saya mulai sejak mengerjakan dulu sejak PSD dulu ya, itu sudah sangat banyak catatan. Misalnya catatan conference, jadwal conference, itu dulu saya jadwal bacaan, itu juga sangat banyak di sini yang kalau kita bisa lihat mungkin sudah ratusan ya catatan yang saya miliki di sini, tapi nggak saya hapus kadang-kadang buat juga ini sepertinya saya juga misalnya membaca buku. Nah, ada beberapa highlight yang saya ambil, ini saya foto bukunya, kemudian saya highlight beberapa informasi penting. Nah, kemudian bisa kita lihat beberapa hal tentang jadwal. Ini yang kita bisa lihat manfaat dari Google ini. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.